Bab 6 pergi. Kebetulan sekali, tadi aku mau pesan 2 tiket pesawat, tapi akhirnya aku tahu bankku kehabisan uang. Setelah itu, aku langsung menerima uang yang kamu kirim, kata Zhang Han sambil tertawa kecil. Oh, Zhang Li berkata dengan heran, beli tiket pesawat. Kakak, mungkinkah kamu? Benar sekali, aku berniat pergi ke tempat lain, kata Zhang Han. Kau akhirnya bersedia meninggalkan kota Sanjing. Suara Zhang Li bergetar, dan ada kebahagiaan dalam nadanya. Benar, seperti yang kau katakan, aku juga tidak akan bisa menyelidiki banyak hal dengan tetap tinggal di kota Sanjing seperti ini. Begitu kekuatanku meningkat, semuanya akan terungkap dengan sendirinya, kata Zhang Han sambil tertawa. Bagus kalau kamu mengerti. Mata Zhang Li memerah saat dia bertanya, kamu mau pergi kemana? Xianjiang. Zhang Han menjawab, kamu harus membereskan barang-barangmu dan datang ke Xianjiang juga. Datanglah ke Xianjiang dan nikmati hidup bersama saudaramu. Saat ini saya berada di Xianjiang, kata Zhang Li perlahan. Oh, saya akan naik pesawat besok malam pukul 18 dan akan tiba di Bandara Internasional Xianjiang pukul 21.30. Anda bisa menjemput saya nanti, kata Zhang Han. Zhang Li ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, baiklah, tunggu, kamu bilang kamu baru saja memesan 2 tiket pesawat, kamu ikut dengan siapa? Dengan putriku. Bok, bok, bok. Suara telepon jatuh ke lantai terdengar, diikuti teriakan kaget Zhang Li, apa yang kau katakan, putrimu? Ya, putriku, yang juga keponakanmu. Zhang Han tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak tahu? Apakah itu asli atau palsu? Kau tidak sedang menggertakku? Zhang Li melontarkan serangkaian pertanyaan. Tentu saja benar. Bahkan saya sendiri agak terkejut, jawab Zhang Han. Ya ampun, aku sudah jadi bibi, gumam Zhang Li bingung. Kamu akan bisa melihatnya saat kita bertemu besok. Tidak, aku ingin bertemu dengannya sekarang. Biar aku kirimkan video chatmu. Setelah selesai berbicara, Zhang Li segera menutup telepon. Tak lama kemudian, undangan obrolan video pun tiba di WeChat milik Zhang Han. WeChat itu seperti WhatsApp. Setelah tersambung, saat Zhang Li melihat Zhang Han yang berpakaian rapi dan tampak seperti di masa lalu, dia langsung tercengang, dan tanpa sadar air mata memenuhi matanya. Baiklah, kamu sudah besar, tidak perlu menangis, kata Zhang Han sambil tersenyum. Betapapun besarnya aku tetaplah adik perempuanmu, melihatmu mampu menenangkan diri, aku sangat senang. Zhang Li menyeka air matanya dan menenangkan emosinya, lalu berkata, di mana keponakanku, cepat biarkan aku menemuinya. Zhang Han berjalan ke samping tempat tidur dan mengarahkan lensa kamera telepon genggamnya tepat ke arah putri kecil yang saat itu sedang tidur nyenyak. Gadis kecil yang cantik dan menggemaskan, kata Zhang Li lembut, Kak, siapa kakak iparku? Untuk bisa melahirkan anak secantik itu, dia pasti juga sangat cantik, kan? Karena takut membangunkan Meng Meng dari tidurnya, Zhang Han menjawab dengan lembut, lebih baik kita bicarakan ini saat kita bertemu saja. Meskipun suara Zhang Han sangat lembut, si kecil sepertinya bisa mendengar suaranya. Ia memutar tubuhnya, menendang selimut dengan kaki-kaki kecilnya, memperlihatkan kaki dan bokongnya yang masih mengenakan popok sekali pakai. Zhang Han dengan lembut menyelimuti si kecil dengan selimut, lalu berjalan ke sudut untuk melanjutkan obrolan dengan Zhang Li. Setelah mengobrol hampir 1 jam, barulah ia menutup panggilan video. Berjalan kembali ke tempat tidur, Zhang Han melepas pakaiannya dan meletakkannya di samping. Melihat si kecil yang menggemaskan di sampingnya, Zhang Han perlahan-lahan tertidur. Malam itu, ia tidur sangat nyenyak. Keesokan harinya ketika matahari baru saja terbit, Zhang Han terbangun oleh suara tangisan. Suara mendesing. Zhang Han segera membuka matanya dan melihat anak kecil di sampingnya sedang menangis keras. Ada apa, bocah kecil yang berani? Jangan menangis, jangan menangis. Kemarilah, peluk ayah. Zhang Han segera memeluk anak kecil itu. Buho, ayah, ada monster besar yang mengejarku, aku takut, teriak Meng Meng. Mendengar itu, Zhang Han langsung mengerti apa yang terjadi dan berkata dengan enteng, Meng Meng, itu hanya mimpi, kamu hanya bermimpi. Aku takut. Setelah membujuk beberapa saat dan menyadari bahwa cara itu tidak berhasil sama sekali, ia tiba-tiba teringat sebuah ide. Mengangkat tangan kirinya dan menarik perhatian si kecil. Meng Meng jangan takut, monster besar semuanya bodoh dan jelek, lihat saat ayah menghajar monster besar itu, lihat tinjuku ini, bang, hidung monster itu telah kupukul hingga bengkok, lihat 2 jariku ini, mata monster itu terhantam olehku, lihat telapak tanganku ini, smak, monster itu dipukuli sampai mati dengan tamparan dari telapak tanganku. Melihat si kecil berhenti menangis setelah tertarik dengan tindakannya, Zhang Han menghela napas lega dalam hatinya, baiklah, monster besar itu telah dipukuli sampai mati oleh ayah.
Wah, ayah hebat sekali. Masih ada noda air mata di mata Meng Meng, tetapi tangisannya sudah berhenti. Sambil menatap Zhang Han, dia berkata dengan nada agak memuja. Wajar saja. Ayahmu yang paling berkuasa, kata Zhang Han bangga. Ayah, aku lapar, aku ingin minum susu. Beri ayah waktu sebentar, ayah akan membantumu membuat susu. Zhang Han berdiri dan pergi untuk membuat secangkir susu untuk si kecil. Setelah membuat secangkir susu, aroma susunya sangat samar. Zhang Han melihat ke arah susu bubuk dan tertawa meremehkan, lalu berkata, Meng Meng, tunggu setelah kita tenang, ayah akan memelihara sapi perah dan membiarkanmu minum susu murni setiap hari. Setelah selesai berbicara, ia menyerahkan botol susu itu kepada Meng Meng. Mengambil alih botol susu itu, Meng Meng menyesapnya dalam-dalam, lalu bertanya dengan bingung. Apa itu sapi perah? Sapi perah adalah sapi yang bisa menghasilkan susu. Zhang Han menjelaskan, susu bubuk yang Anda minum saat ini terbuat dari susu sapi. Anak-anak kecil harus minum susu untuk tumbuh besar karena susu mengandung banyak nutrisi. Bukankah aku minum susu ibu untuk tumbuh dewasa? Tanya Meng Meng bingung. Susu ibumu diminum saat kamu berumur 1 tahun. Setelah 1 tahun, kamu harus mulai minum susu sapi, jawab Zhang Han. Untungnya, pandangan Zhang Han tentang kasih sayang keluarga cukup tinggi. Jika orang luar atau anak keluarga lain bertanya kepadanya, Zhang Han pasti akan berkata dengan nada kesal. Apakah aku, Raja Abadi Hanyan yang agung, seharusnya ada di sini untuk menjawab semua pertanyaanmu, cepat enyahlah ke samping. Namun terhadap putrinya sendiri, Zhang Han tidak punya pilihan selain menjawab semua pertanyaannya, sambil merasa tidak berdaya dan menikmati proses menjawab pertanyaan Meng Meng. Pukul 9 pagi, manajer situs web mobil bekas tiba sesuai rencana. Setelah selesai menjual mobil, Zhang Han menolak ajakan makan bersama manajer tersebut. Kembali ke hotel, dia membuang semua kartu bank lain di dompetnya, dan hanya menyisakan kartu baru yang berisi 2 juta rem. Ada beberapa hal yang secara otomatis memotong biaya dari beberapa kartu tersebut dan Zhang Han juga tidak bermaksud untuk menggunakan hal-hal itu lagi. Setelah itu, Zhang Han dan si kecil tetap tinggal di hotel untuk menunggu malam tiba dan berangkat ke bandara. Dalam keadaan normal, ketika pergi ke Xianjiang, seseorang harus mengurus visa, dan pada saat yang sama, mereka tidak diizinkan tinggal di Xianjiang terlalu lama. Namun, Zhang Han tidak perlu repot-repot dengan detail-detail kecil itu, karena ia tidak hanya memiliki rumah di Xianjiang, tetapi juga memiliki izin tinggal tetap di Xianjiang. Sebagai seseorang yang pernah menjadi tuan muda dari keluarga kaya dan berkuasa, jika ia bahkan tidak mampu melakukan hal-hal itu, sungguh akan menjadi lelucon. Sore harinya, sambil menyantap makan siang sederhana di restoran hotel, Zhang Han memandangi hidangan di hadapannya yang tampak mewah dan mulai mempertimbangkan untuk mencari gunung yang lebih besar sebagai tempat bernaungnya. Jika ia menanam sendiri bahan-bahannya, pasti akan jauh lebih baik daripada makan di restoran. Tubuh Meng Meng saat ini sedang dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan nutrisi yang melimpah, jadi makanan yang ia makan haruslah yang terbaik. Sepertinya saya harus menyiapkan rencana yang matang. Saat ini, ketika Zhang Han merenungkan banyak hal, ia akan mulai merenungkan Meng Meng sebagai dasarnya. Harus dikatakan bahwa, setelah memiliki seorang putri, pola pikir Zhang Han mulai berubah. Pukul 16, Zhang Han menggendong si kecil dan naik taksi menuju bandara internasional. Setibanya di sana pukul 17, mereka menunggu di ruang tunggu bandara. Terlihat si kecil sangat bersemangat untuk bepergian. Di tempat tujuan Zhang Han, Xianjiang. Di salah satu kantor anak perusahaan Imperial Corporation, Imperial Entertainment. Kakian, kamu juga tidak perlu terlalu cemas. Lagi pula, kamu baru saja pensiun, dan karena persaingan perusahaan sangat ketat saat ini, mustahil bagi perusahaan untuk mengatur rencana untukmu dalam waktu singkat. Seorang wanita dengan kuncir kuda berkata kepada Ziyan. Aku tahu. Duduk di sofa dekat jendela, wajah Ziyan yang cantik dipenuhi kelelahan. Dengan tatapannya yang menerawang keluar jendela, ia menggelengkan kepala dan berkata, tapi kalau saya menunggu perusahaan merencanakannya, saya harus menunggu setidaknya setengah tahun atau lebih sebelum bisa mendapatkan peran di acara itu. Kabar tentang saya yang akan pensiun sudah tersebar. Kalau saya tidak beraktivitas dalam setengah tahun ke depan, penggemar saya pasti akan sangat kecewa. Pangeran Li mengundangmu makan malam di restoran Ember besok. Ayahnya adalah salah satu anggota Dewan Direksi Imperial Corporation. Kalau dia mau bicara, tidak akan ada masalah untuk mendapatkan peran di sebuah acara, kata wanita itu. Tidak sesederhana itu. Ziyan mendesah sambil merasa kesal. Industri hiburan adalah tempat yang sangat kompleks. Misalnya, motif undangan makan malam Pangeran Li sangat jelas. Jika Ziyan menyetujui apapun syaratnya saat makan malam, masalah mendapatkan peran dalam sebuah pertunjukan akan terselesaikan dengan sangat cepat.
Namun, apakah hasil seperti ini yang diinginkan Xian? Xian selalu menolak kesepakatan bisnis semacam ini. Saat itu, ketika ia menandatangani kontrak 5 tahun dengan Imperial Entertainment, ia mengandalkan kecantikan dan suaranya yang merdu. Setelah 3 tahun bekerja keras, ditambah dengan perawatan yang diberikan perusahaan, ia langsung menjadi terkenal. Pada tahun keempat, ia beralih dari penyanyi menjadi aktris. Selama tahun itu, jumlah film dan acara yang dibintanginya tak terhitung banyaknya, membuat reputasinya semakin menanjak, bahkan ia sempat meraih gelar penghargaan aktris terbaik di tahun kelima. Namun, pada tahun kelima, kecelakaan dengan Zhang Han terjadi. Awalnya, saat Xian sedang hamil, ia ingin segera pensiun, tetapi perusahaannya tidak mengizinkannya. Tanpa pilihan lain, ia bertahan selama beberapa bulan hingga kontraknya dengan perusahaan berakhir, lalu pergi ke Amerika Utara. 5 tahun kemudian, ketika ia kembali ke Tiongkok, industri hiburan sudah tidak seperti dulu lagi. Persaingan di industri hiburan jauh lebih ketat saat ini. Sekali lagi, setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan selama 3 tahun, perusahaan tersebut juga tidak memberikan sumber dayanya dalam sekejap. Lagi pula, semua orang mengantre untuk mendapatkan sumber daya, jadi mustahil bagi seorang mantan selebritas untuk memotong antrean. Di perusahaan itu, banyak orang yang menunjuk-nunjuk ke arahnya, bahkan sesekali mengucapkan 3 kata, mantan selebriti, yang mana semakin membuat Xian merasa geram, dan menyebabkan Xian ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan dirinya. Kak, minumlah air. Kita pasti bisa melakukannya perlahan, aku percaya padamu. Wanita berkuncir kuda itu memberikan segelas air kepada Xian dan berkata, "Terima kasih, Xiao Fei," kata Xian sambil tersenyum tipis. Wanita berkuncir kuda itu bernama Zhou Fei. Ia yatim piatu sejak kecil dan cukup menderita ketika menjadi manajer setelah dewasa. Namun, ketika ia bekerja sebagai manajer Xian, ia merasakan kenyamanan dan kehangatan dari Xian, sehingga ia menjadi sangat setia kepada Xian. Bahkan ketika Xian pensiun dan pergi ke Amerika Utara untuk bersembunyi, ia tetap mendampingi Xian. Sekarang, dia bukan hanya manajer Xian, dia juga asisten dan pengurus rumah tangganya. Terhadap Xian, dia sangat baik, tetapi terhadap orang luar, dia agak kasar dengan mulutnya. "Untuk apa kau bersikap sopan padaku? Kakak, bagaimana kalau kau merilis album dulu? Perusahaan baru-baru ini mendapatkan cukup banyak lagu. Kau bisa berdiskusi dengan kakak Mei, kurasa dia mungkin akan mengizinkanmu memilih lagu, lagi pula, kau memang debut lewat musik," kata Zhou Fei. "Mari kita lihat bagaimana keadaannya dulu." Bab 7. Kegugupan Xian. Xian mengangguk, lalu mengambil tasnya untuk mencari ponselnya sambil berkata, "Aku akan menelepon Emily." Saat membicarakan si kecil, Zhou Fei menjadi murung dan memutar matanya ke arah Xian sambil berkata, "Kak, aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa merasa tenang meninggalkan Emily di rumah pria jorok itu. Kalau si kecil sampai sakit karena masalah kebersihan, kamu pasti akan menyesal. Emily kan juga putrinya. Dia pasti akan memperhatikan kebersihannya, kan?" tanya Xian ragu-ragu sambil mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Zhang Han. Dering, dering. Telepon berdering lebih dari 10 kali sebelum akhirnya tersambung. Dari telepon, terdengar suara lembut dan riang putrinya, "Mama, aku kangen banget sama Mama." Mendengar suara putrinya, kegelisahan di hati Xian segera sirna dan sebuah senyuman yang sulit dilihat orang luar tersungging di wajahnya, ketika dia berkata dengan lembut, "Emily, apakah kamu senang bermain di tempat ayahmu beberapa hari ini?" Oh kamu salah panggil, aku bukan Emily." "Lalu siapa kamu?" Xian berkata sambil tersenyum, mengira putrinya sedang bercanda dengannya. "Saya, Zhang Yumeng, Meng Meng, Meng Meng." Suara ceria Meng Meng keluar dari telepon. Mendengar itu, raut wajah Xian menegang, ia berpikir dalam hati dengan panik, Zhang Yumeng. Dia memberi Emily nama baru. Mungkinkah dia ingin merebut Emily dariku? "Kenapa kamu mengganti namamu?" Xian menahan emosinya dan bertanya. "Karena saya orang Tionghoa, dan Emily orang asing, saya tidak menginginkannya." "Oh, kalau begitu, apakah kamu bersenang-senang beberapa hari ini?" Xian tertegun sejenak, lalu bertanya. "Ya, aku menikmati hidup bersama ayah. Menikmati hidup. Tidak menanggung kesulitan saat tinggal bersamanya sudah cukup baik." Xian berpikir dalam hati. Dari nada bicara anak kecil itu, dapat diketahui bahwa ia sangat bergantung kepada ayahnya yang malang, pemarah, dan keras kepala itu. "Lalu, bagaimana kamu menikmati hidup?" tanya Xian. Ayah, ibu bertanya bagaimana kita menikmati hidup." Meng Meng tidak tahu bagaimana menjawab dan segera menoleh ke arah ayahnya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, suara manis Meng Meng kembali terdengar dari telepon. "Ayah bilang,
kita akan makan makanan terbaik, minum minuman terbaik, dan bermain dengan hal-hal terbaik. Oh, sebentar lagi, aku juga akan duduk di atas burung besar itu. Bu, aku harus menutup telepon, aku mau menikmati hidup bersama ayah. Setelah Meng Meng selesai berbicara, Ziyan samar-samar mendengar beberapa kata itu dari telepon, perhatian, dari Sanjing menuju. Kemudian disusul dengan telepon yang ditutup. Pada saat itu, Ziyan sedang linglung. Putriku menutup teleponku. Menikmati hidup. Menggertak anak kecil dengan kata-kata anggun dan ucapan berbunga-bunga. Zhang Han, bagaimana kau bisa menikmati hidup jika kau begitu sengsara? Apa maksud kalimat terakhir di telepon itu? Apakah dia di halte bus, bandara, atau di tempat lain? Dengan sikap keras kepalanya, apakah dia benar-benar akan meninggalkan Sanjing? Kakak, kakak, kakak. Setelah memanggil beberapa kali, Zhou Fei kemudian melihat Ziyan menoleh ke arahnya, dan dalam mata Ziyan, terlihat kebingungan. Ada apa, Kak? Apa kata Emily? Apa dia sudah bosan di sana? Tanya Zhou Fei penasaran. Dia tidak mengatakan apa-apa, jawab Ziyan saat ia tersadar dari linglung. Ia menundukkan kepala, hatinya terasa kesal. Dulu, ketika ia menelepon putrinya, ia selalu membujuk putrinya untuk menutup telepon. Namun, sekarang, anak kecil itu bahkan tidak bertanya apa-apa dan langsung menutup telepon. Perubahan suasana hati Ziyan seperti ini membuat suasana hatinya menjadi sangat buruk. Ini belum pagi, ayo kembali dulu, kata Zhou Fei sambil melihat arlojinya. Saat itu, Ziyan mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak mau pulang. Xiao Fei, pesan tiket pesawat paling awal ke Sanjing sekarang. Hah? Zhou Fei tertegun sejenak, tapi, besok perusahaan akan mengadakan 2 rapat, dan ada rencana makan malam dengan Tuan Mudali. Turunkan semuanya. Kita harus segera membawa Emily kembali. Dia. Ziyan menarik napas dalam-dalam, dia menjadi buruk. Oh, oke. Zhou Fei mengangguk. Ia mengerti bahwa apapun yang menyangkut si kecil, Ziyan pasti akan mengatakannya dan bersungguh-sungguh. Karena itu, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk memesan tiket pesawat. Sebenarnya, Ziyan salah paham dengan Meng Meng. Meng Meng sebenarnya masih ingin mengobrol dengan ibunya, tetapi pesawat sudah hampir lepas landas. Zhang Han mengingatkan si kecil, dan setelah si kecil berpamitan dengan ibunya, Zhang Han mengambil alih telepon dan langsung menutup telepon, yang membuat si kecil merasa sangat tidak puas. Baiklah Meng Meng, kita harus pergi dan duduk di burung besar itu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa lanjut mengobrol dengan ibumu, oke, kata Zhang Han ringan. Oh, duduklah, burung besar. Bicaralah dengan ibu setelah kita sampai tujuan. Meng Meng mengayunkan tangan dan kakinya saat berada dalam pelukan Zhang Han. Si kecil gemar sekali naik pesawat terbang, sebab ketika naik pesawat terbang, ia dapat melihat awan-awan yang bentuknya seperti gula-gula kapas lewat jendela pesawat. Namun kali ini dia tidak dapat melihat awan karena langit sudah gelap. Malam harinya, pukul 21.30, pesawat tiba di Bandara Internasional Xianjiang tepat waktu. Sambil menarik barang bawaannya dengan tangan kiri dan menggendong anak kecil itu dengan tangan kanannya, Zhang Han berjalan keluar bandara. Di sisi lain pintu masuk bandara, Ziyan, yang mengenakan masker dan kacamata hitam, sedang terburu-buru menuju ruang tunggu bersama Zhou Fei. Perjalanan Ziyan kali ini memang ditakdirkan sia-sia. Setelah berjalan keluar bandara, pandangan Zhang Han menyapu sekeliling dan akhirnya, pandangannya berhenti pada seorang wanita di tengah kerumunan. Penampilan wanita itu agak mirip dengan Zhang Han, hanya saja alisnya seperti daun willow, dan hidung serta bibirnya jauh lebih kecil dan indah. Wanita itu persis Zhang Li, yang tingginya 1,7 meter. Zhang Han tersenyum dan berjalan menuju Zhang Li. Ketika Zhang Han mendekati Zhang Li, dan Zhang Li melihat Zhang Han yang berpakaian rapi dan anggun seperti dulu, matanya tiba-tiba memerah. Saudara laki-laki. Zhang Li berteriak pelan sambil bergegas berjalan dan memeluk Zhang Han. Ayo, ada apa Meng Meng? Zhang Han melepaskan adiknya dan segera pergi menghibur putri kecil itu. Pada saat itulah Zhang Li memperhatikan Meng Meng. Melihat wajah Meng Meng yang menggemaskan sekaligus sedih, Zhang Li tersenyum dan berkata, Meng Meng, jangan menangis, patuhlah. Nanti, Bibi akan membawakanmu makanan enak, ya. Sambil berbicara, Zhang Li ingin menggendong Meng Meng dari Zhang Han. Namun, siapa sangka si kecil mengangkat tangan kecilnya untuk protes. Pergi sana, perempuan jahat. Ayah milikku dan ibu. Orang lain tidak boleh memeluk ayah. Puff. Zhang Li tertegun sejenak. Tak lama kemudian, ia tak kuasa menahan tawa. Tak tahu harus tertawa atau menangis, Zhang Han mulai menjelaskan arti, Bibi, kepada Meng Meng.
Setelah mengetahui bahwa Zhang Li adalah adik perempuan ayahnya, barulah suasana hati sang putri kecil mulai membaik. Awalnya Zhang Li ingin mentraktir mereka makanan laut, tetapi Zhang Han langsung menolaknya. Pertama, ia merasa makan makanan laut mudah menyebabkan anak-anak diare. Kedua, ia merasa kurang yakin dengan restoran-restoran di luar. Sekalipun mereka makan makanan laut, setidaknya makanan laut itu harus disiapkan sendiri olehnya. Dalam hal kelezatan kuliner, ekspektasi Zhang Han sangat tinggi. Ia berencana untuk menanam sendiri bahan-bahan untuk Meng Meng setelah ia menanam pohon Thunder Yang. Sebelumnya, ia hanya bisa menggunakan bahan-bahan biasa untuk Meng Meng saat ini. Akhirnya, Zhang Han memilih makan di restoran kue. Saat makan, Zhang Han mengetahui bahwa Zhang Li bekerja sebagai DJ di sebuah bar di Causeway Bay. Setiap minggu, hanya hari Minggu yang menjadi hari liburnya. Jangan terlalu serius membandingkan lokasi dalam novel dengan lokasi di dunia nyata, secara harfiah, lokasi, Causeway Bay, yang merupakan, ditulis sebagai. Catatan, beberapa lokasi dalam novel juga tidak ada dalam kehidupan nyata. Tanpa membahas betapa melelahkannya bekerja sebagai DJ, lingkungan kerjanya juga tidak terlalu baik, karena orang-orang yang tidak jujur dan penjahat bercampur aduk di lingkungan seperti itu. Zhang Han tidak ingin Zhang Li terus bekerja sebagai DJ, tetapi Zhang Li mengatakan bahwa bekerja sebagai DJ adalah hobinya. Menyadari bujukannya sia-sia, Zhang Han tidak membahasnya lagi. Setelah selesai makan, hari sudah hampir pukul 23 dan putri kecil itu sudah mengantuk. Zhang Li memanggil taksi dan ingin membiarkan Zhang Han pergi ke apartemen sewaannya. Namun, setelah Zhang Han mengetahui bahwa adiknya menyewa apartemen itu bersama orang lain, ia mengurungkan niatnya untuk tinggal di apartemen itu dan meminta Zhang Li untuk tinggal bersamanya di Hotel Fusi di Causeway Bay. Tentu saja, dengan tujuan hidup Zhang Han untuk menikmati hidup, ia menyerahkan uang muka sebesar 500.000 rem dan menginap di Presiden Suite yang biayanya 180.000 rem per hari. Hal ini menyebabkan ekspresi Zhang Li membeku sesaat. Sepertinya situasi saudaraku tidak seburuk yang kubayangkan. Namun, setelah itu, Zhang Li menjadi sedikit marah di dalam hatinya. Baiklah, bayangkan saja aku menyetorkan 5.000 RMB kepadanya setiap bulan dan sekarang dia malas enaknya mengambil 500.000 RMB. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai situasinya yang buruk? Sepertinya keluarga Zhang masih punya hati nurani dan meninggalkannya sedikit uang. Memasuki kamar, Zhang Han pertama-tama menempatkan putri kecil yang sedang tidur di kamar tidur utama. Setelah itu, ia kembali ke ruang tamu dan menjelaskan secara singkat tentang masalah balapan mobil. Setelah itu, barulah Zhang Li tahu dari mana asal uang Zhang Han. Kakak beradik itu sudah beberapa tahun tidak bertemu, jadi wajar saja kalau mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka mengobrol hingga sekitar tengah malam pukul 1 dini hari sebelum akhirnya berhenti. Saat mengobrol, ketika Zhang Li bertanya tentang Ibu Meng Meng, Zhang Han tidak memberikan jawaban spesifik. Melihat hal itu, Zhang Li pun tidak melanjutkan pertanyaannya. Setelah mengobrol hingga merasa lelah, ia pun pergi ke kamar tidur kedua untuk beristirahat. Meskipun Zhang Han merasa mengantuk, ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia lakukan. Setelah menenangkan pikirannya, ia pergi ke meja komputer dan menyalakan komputer. Setelah mengeluarkan pena dari laci, dia mulai merenung. Setelah pohon Thunder yang ditanam, aku bisa menganggap gunung sebagai domain dan memberi nutrisi pada gunung tersebut, serta mengubah tanah menjadi lahan spiritual. Selain menanam benih-benih lainnya, aku juga bisa menanam buah-buahan dan sayuran. Namun, aku harus mempertimbangkan seberapa luas lahannya. Semakin luas lahannya, semakin sedikit kekuatan spiritual tanahnya. Aku harus memikirkan dulu apa yang kubutuhkan. Tidak, seharusnya tentang apa yang dibutuhkan Meng Meng. Zhang Han mengambil pena dan mulai menulis di kertas. Meng Meng perlu minum susu, jadi saya harus beternak sapi perah. Selain itu, ayam, bebek, ikan, dan sebagainya juga dibutuhkan untuk makan. Lahan ini bisa dihitung sebagai lahan unggas. Makanan utama Meng Meng adalah beras dan tepung terigu. Jadi, saya harus menanam padi dan gandum. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga dibutuhkan. Sebaiknya ada lahan yang digunakan sebagai lahan tanam. Untuk area di puncak gunung, selain pohon Thunder Yang dan pohon Yuanxing yang dibutuhkan untuk budidaya, tidak perlu ditanami tanaman lain di sana. Area ini sebaiknya digunakan sebagai area pemukiman. Area unggas dan area penanaman akan ditempatkan di belakang gunung. Oh, betul juga, saya juga bisa memelihara beberapa hewan peliharaan untuk dimainkan Meng Meng. Jadi, saya harus menyisakan area khusus untuk area hewan peliharaan. Di lereng gunung, saya bisa menyisakan satu area untuk area hiburan. Di area hiburan, saya bisa membangun kolam renang, lapangan golf, atau yang lainnya di sana.
Tempatnya juga harus enak dipandang, jadi saya harus menyiapkan area pandang juga. Di area pandang itu, saya bisa menanam bunga, tanaman, dan pohon-pohon yang indah. Saya juga bisa membuat akuarium raksasa dan memelihara beberapa ikan langka di dalamnya. Lalu, saya bisa membuat kolam untuk menanam teratai. Terakhir, saya bisa membangun halaman di atas air yang akan menjadi tempat yang cukup nyaman untuk menikmati pemandangan. Akan lebih baik jika saya juga bisa membuat area air laut. Namun, cukup sulit untuk membuat area air laut. Itu bukan sesuatu yang perlu saya pertimbangkan saat ini. Dua area bisa disisihkan sebagai area cadangan dan itu seharusnya sudah cukup. Untuk dua area cadangan, satu akan berada di belakang gunung dan yang lainnya di depan gunung. Setelah selesai menulis semua itu, Zhang Han mulai membaca semua yang telah ditulisnya untuk memeriksa apakah ada yang salah. Setelah selesai membaca, ia langsung linglung. Area unggas, area penanaman, area perumahan, area hewan peliharaan, area hiburan, area pengamatan, area perairan laut, dan area cagar alam. Belum lagi dua area terakhir, 6 area di depan saja sudah terlalu banyak. Pekerjaan yang dibutuhkan terlalu banyak, dan pohon thunder yang tidak punya banyak energi. Saat pohon petir yang ditanam, pohon petir yang akan menganggap gunung sebagai domainnya dan melepaskan gelombang energi pertama untuk mengubah domain tersebut. Setelah itu, domain tersebut akan mengisi pohon petir yang dengan energi, dan setelah pohon petir yang menyerap energi yang cukup, ia akan melepaskan gelombang energi kedua untuk mengubah domain tersebut. Siklus ini akan berulang lagi dan pada akhirnya, pohon petir yang dan domain tersebut akan menyatu dan menjadi tanah harta karun. Namun, kesempatan untuk mengubah domain hanya 3 kali. Bab 8. Perencanaan wilayah. Zhang Han punya 3 kesempatan untuk mengubah domain sesuka hatinya. Namun, setelah 3 kali kesempatan, apapun yang ingin ia lakukan pada tanah itu, ia harus melakukannya sendiri. Kekuatan transformasinya pun tidak terbatas. Energi pohon petir yang terbatas, dan Zhang Han perlu menyerap sebagian energinya untuk mencapai alam pemurnian Qi. Energi yang ia butuhkan saja sudah lebih dari setengahnya. Terlebih lagi, pohon Yuanxing yang akan ditanam di puncak gunung juga membutuhkan 20% energi agar pertumbuhannya terjamin. Setelah menghitung semuanya, jumlah energi yang tersisa sama sekali tidak mampu mendukung area sebanyak itu. Ini masalah yang sulit. Zhang Han mengusap kepalanya sambil merasa agak gelisah. Ia tak punya pilihan selain menyerah pada gagasan menyelesaikan semuanya sekaligus. Lupakan saja, makanan harus dimakan seteguk demi seteguk dan jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Lagi pula, Meng Meng masih kecil dan tidak perlu menjalani kehidupan pedesaan di usia muda. Tanpa pilihan lain, Zhang Han menunda pembangunan area perumahan, area hiburan, dan area menonton sementara dan menunda pembangunan area hewan peliharaan yang berada di belakang gunung. Prioritas utamanya adalah menyelesaikan area penanaman dan area unggas terlebih dahulu. Setelah selesai merencanakan, Zhang Han membuka halaman web dan membuka peta satelit Xianjiang untuk melihat ukuran dan posisi berbagai gunung. Harus diakui, jumlah gunung di Xianjiang sangat banyak. Namun, sebagai seseorang yang ingin menikmati hidup, pilihan utama adalah gunung yang menghadap ke laut, karena jika seseorang tinggal di gunung yang menghadap ke laut, ia dapat menikmati pemandangan laut kapanpun ia mau. Setelah mengamati cukup lama, Zhang Han menemukan bahwa sebagian besar gunung memiliki permukaan yang sangat luas. Sebagai seorang perfeksionis, Zhang Han ingin menemukan gunung yang sangat cocok untuknya. Permukaan gunung tidak boleh terlalu besar, tetapi pada saat yang sama, cukup besar untuk mengakomodasi ukuran area yang akan dikerjakan Zhang Han. Setelah melihat selama 1 jam, Zhang Han akhirnya menuliskan 7 alamat di kertas. Pegunungan yang menghadap ke laut dan berukuran sedang. Itulah pilihan pertama. Semoga aku bisa menemukan tanah harta karun di salah satu gunung itu. Zhang Han bergumam pelan pada dirinya sendiri. Merasa agak lelah, ia memutuskan untuk beristirahat. Tepat setelah berdiri, teleponnya berdering. Sudah larut malam. Siapa yang menelepon? Zhang Han mengeluarkan ponsel dari sakunya dan saat melihat tombol panggilan, dia pun linglung sejenak. Ziyan. Setelah terhubung melalui panggilan telepon, suara ganas Ziyan terdengar dari telepon. Kamu ada di mana? Saat ini saya berada di hotel. Zhang Han menjawab dengan tenang. Tampaknya ini adalah pertama kalinya saya benar-benar berkomunikasi dengan Ziyan. Sejujurnya, Zhang Han saat ini sedang merasa agak rumit. Terhadap Ziyan, dia tidak bisa memperlakukannya dengan acuh tak acuh seperti orang lain. Mungkin karena dia adalah ibu Meng Meng. Zhang Han bergumam ringan dalam hatinya. Kepada Ziyan, yang terbaik adalah aku mengikuti kata hatiku yang sebenarnya, bukan sengaja atau dibuat-buat. Ikuti saja kata hatiku. Ziyan mengerutkan alisnya, lalu segera merasa rileks setelahnya.
Sepertinya pria kaku ini sangat peduli pada Emily. Kalau tidak, dia juga tidak akan meninggalkan rumahnya yang berantakan itu dan malah menginap di hotel. Kamu di hotel mana? Suara Ziyan mulai tenang. Hotel Fusi, jawab Zhang Han singkat. Melihat Zhang Han nampaknya tidak berminat berbicara dengannya, Ziyan tidak dapat menahan rasa marah dalam hatinya. Sudah lumayan juga aku bicara dengan sabar, tapi kau malah bicara begitu dingin padaku. Apa maksudnya ini? Jadi, katanya dengan ketus, kirim lokasinya ke WeChat saya. Setelah selesai berbicara, Ziyan memutar matanya, lalu menutup telepon. Ada apa dengan wanita ini? Zhang Han mengerutkan bibirnya, merasa agak bingung. Dia baru saja sampai di Xianjiang, dan Ziyan akan datang. Bagaimana dia tahu aku datang ke Xianjiang? Oh, betul juga, dia pasti mendengar pengumuman di bandara saat dia berbicara dengan Meng Meng di telepon tadi. Setelah membuka WeChat di ponselnya, dia segera mengirim lokasinya ke Ziyan. Dering, dering, dering. 2 detik kemudian, telepon berdering sekali lagi dan Zhang Han menjawab panggilannya. Zhang Han. Suara marah Ziyan terdengar dari telepon. Ada apa? Zhang Han terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang penyanyi. Bahkan telepon pun tak mampu menghalangi suara Ziyan yang begitu merdu. Kau di Xianjiang. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau membawa Emily ke Xianjiang atas inisiatifmu sendiri? Kau membuatku bergegas ke Sanjing. Kau tidak punya niat baik, seru Ziyan berturut-turut. Kejadian ini benar-benar membuatnya kesal sampai giginya gatal. Awalnya, ia sudah sangat lelah setelah seharian sibuk di perusahaan. Terlebih lagi, di malam hari, ia tidak beristirahat dan malah bergegas ke Sanjing. Namun, sesampainya di rumah Zhang Han, tidak ada seorang pun di sana. Kamu juga tidak bertanya. Zhang Han berkata dengan nada polos. Hanya karena aku tidak bertanya, kau tidak bisa memberitahuku. Ziyan merasa lebih marah sekarang sambil menggertakkan giginya dan berkata, kau tunggu saja. Setelah selesai berbicara, teleponnya langsung ditutup olehnya. Sikap pemarah. Zhang Han juga tidak mempermasalahkannya sama sekali. Setelah meregangkan badan dan merasakan kelelahan di sekujur tubuhnya, ia berjalan menuju kamar tidur, bersiap untuk tidur sambil memeluk putrinya. Sambil berjalan menuju kamar tidur, ia bergumam dalam hati. Kemungkinan besar bibi buyutnya yang datang, kurasa. Bibi buyut, bahasa gaul untuk menstruasi. Di sisi lain, di bawah apartemen tempat Zhang Han tinggal di Sanjing. Menguap. Zhou Fei menguap, kakak, dia sudah pergi ke Xianjiang, jadi apa yang harus kita lakukan? Pesan tiket pesawat untuk kembali ke Xianjiang sekarang. Ziyan selalu sangat tegas dalam hal-hal yang menyangkut putrinya. Meskipun sudah sangat larut, Zhou Fei tahu bahwa Ziyan tidak akan keberatan bergegas kembali ke Xianjiang untuk menjemput Meng Meng. Lupakan saja, ayo cari hotel dulu untuk istirahat. Kita pulang besok. Ziyan menggelengkan kepalanya. Di jalan menuju hotel, Ziyan agak linglung. Dia bersedia meninggalkan Sanjing. Ziyan juga memperhatikan Zhang Han, ayah dari anaknya, selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja, ia memiliki beberapa teman yang pernah tinggal di Sanjing. Setelah bertanya sebentar, ia memahami keadaan Zhang Han, tuan muda yang malang ini. Ia juga menyadari sifat keras kepala Zhang Han yang tidak mau meninggalkan Sanjing. Mungkin karena putrinya. Jika dia memilih pergi ke Xianjiang, apakah itu karena aku? Memikirkan sampai di sini, emosi Ziyan entah kenapa menjadi sedikit hingar-bingar. Keesokan paginya, saat Zhang Han sedang menikmati tidurnya, suara tangisan Meng Meng sekali lagi membangunkan Zhang Han dari tidurnya. Ada apa Meng Meng? Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil menggendong putri kecil itu dan berkata dengan lembut, apakah kamu bermimpi buruk lagi? Meng Meng tidak menjawab dan hanya terus menangis. Setelah bermain-main sebentar, barulah Zhang Han tahu apa masalahnya. Ternyata, si kecil mengompol dan popok sekali pakaian yang dipakainya hampir basah kuyup. Ayah, bantu ganti celana. Jangan menangis, ya. Zhang Han dengan panik membantu si kecil mengganti bajunya. Setelah itu, Zhang Han membuatkan secangkir susu untuk putri kecil itu, dan baru setelah ia mulai meminumnya, tangisannya perlahan berhenti. Melihat putri kecil itu agak malu dan tersipu, Zhang Han langsung tahu apa yang terjadi. Sambil merasa lucu, Zhang Han berkata, Meng Meng, kamu bahkan belum berusia 4 tahun. Mengompol di bawah usia 5 tahun itu sangat normal. Oh gelombang, Meng Meng memutar tubuh kecilnya. Haha. Zhang Han tersenyum sambil menepuk kepala putri kecil itu, ayah akan mengajakmu bermain hari ini, kita akan pergi ke Disneyland. Hah. Meng Meng tertegun sejenak, lalu meletakkan botol susunya dan bertepuk tangan dengan gembira, baiklah, baiklah, ayo main ke Disneyland. Ayo bangunkan bibi.
Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan ke kamar tidur kedua. Di bawah bimbingan pelatihan nyali Zhang Han, Meng Meng berteriak dengan suara merdunya. "Au, Bibi, matahari sudah menyinari pantatmu dan Bibi masih tidur, memalukan sekali, kalau Bibi masih belum bangun, kita main sendiri saja." Di tengah teriakan putri kecil, Zhang Li pun terbangun. Melihat jam dan baru pukul 8 pagi, ia mendesah kesal. Setelah selesai merapikan, Zhang Li membuka pintu dan keluar. Melihat Zhang Han dan Meng Meng bermain-main di sofa, dia memutar matanya ke arah Zhang Han dengan kesal. "Kakak, ini baru jam 8 pagi loh. Maksudmu, hanya... Ini sudah jam 8 pagi dan kamu masih tidur. Cepat mandi. Kita akan ke Disneyland nanti." Zhang Han bergegas. Oke. Aku akan bergegas." Zhang Li mengerucutkan bibirnya. Setelah Zhang Li selesai mencuci dan hendak pergi, dia melihat putri kecil itu mengenakan pakaian yang terlalu minim dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan berhasil. "Kakak, kamu harus membawa jaket untuk Meng Meng." "Membawa jaket untuk apa?" Zhang Han bertanya dengan bingung. Suhu di Xiangjiang cukup tinggi. Meskipun saat ini sedang musim gugur di bulan ke-10, berjalan di jalan raya tetap saja membuat kita berkeringat. "Bukankah kita akan ke Disneyland? Suhu di dalam Disneyland sangat rendah dan di luar cukup tinggi. Apa yang akan kamu lakukan jika Meng Meng masuk angin karena perubahan suhu yang drastis?" "Kakak, kamu juga seorang ayah sekarang, kamu harus memperhatikan pengetahuan umum seperti ini," kata Zhang Li. "Oh, benar juga." Zhang Han mengangguk, lalu kembali ke kamar tidur dan mengambil jaket bergambar kartun untuk Meng Meng. Harus dikatakan bahwa wanita selalu jauh lebih perhatian dibandingkan pria. Setelah sarapan sederhana di restoran hotel, Zhang Han membawa putrinya ke Disneyland untuk memulai perjalanan pertama mereka di taman hiburan bersama. Zhang Han belum pernah datang ke Disneyland Xiangjiang sebelumnya, sehingga Zhang Li mengambil posisi sebagai tuan rumah, atau dengan kata sederhana, pekerjaan pahit. Di pintu masuk Disneyland, Zhang Han menggendong putri kecil itu dan berdiri di tempat yang teduh sementara Zhang Li mengantre untuk membeli tiket di bawah terik matahari. Disneyland adalah taman hiburan kelas 1 di seluruh dunia. Meskipun tidak ada biang lala seperti taman hiburan biasa di sini, tempat ini sangat cocok untuk anak-anak. Setiap area bertema dongeng disukai banyak anak. Akan tetapi, Meng Meng bagaimanapun juga baru berusia 3 tahun dan tinggi badannya bahkan belum mencapai 1 meter, jadi ada banyak hal yang belum dapat dimainkannya. Wah, banyak sekali orangnya. "Ayah, lihat balon itu, besar sekali. Ayah, lihat itu, lihat itu." Meng Meng tertawa riang tanpa henti sementara mata besarnya terus memandang ke segala arah. Memasuki Disneyland, pemberhentian pertama adalah Main Street, AS, yang sebenarnya merupakan jalan perbelanjaan dengan toko-toko souvenir di sisi kiri dan kanan jalan. Zhang Han tidak berniat membuang waktu di sana, jadi ia langsung meminta Zhang Li untuk membantunya mengambil beberapa foto dirinya dan Meng Meng. Setelah selesai mengambil foto, mereka langsung menuju pemberhentian kedua, Frontierland. "Ayah." Dengan raut wajah sedih, Meng Meng menunjuk ke arah roller coaster cepat itu dan bertanya dengan nada memelas, "Kenapa aku tidak boleh ikut?" "Karena Meng Meng masih kecil. Tunggu sampai tinggimu mencapai 1,1 meter, kamu baru bisa bermain." Zhang Li tersenyum dan mencubit wajah Meng Meng. Karena rapid roller coaster itu tidak bisa dimainkan, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke Geyser Gold. Setelah mengambil beberapa gambar di Geyser Gold, mereka tiba di Mystic Manor. "Ayah, aku takut." Meng Meng memeluk Zhang Han, sambil diam-diam memperhatikan sekelilingnya dengan mata besarnya. Pembuatan Mystic Manor sangat bagus dan efeknya sangat bagus. Suasana yang agak dingin membuat sang putri kecil merasa sedikit takut. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat lain untuk bermain." Zhang Han berkata sambil tersenyum, lalu menggendong putri kecil itu ke Taman Keajaiban. Taman Keajaiban juga dianggap sebagai tempat untuk berfoto. Setelah berkeliling Taman Keajaiban, rasanya sudah agak membosankan. "Sudah hampir pukul 12 siang, ayo kita pergi ke Adventureland." Tepat pukul 12 siang, akan ada pertunjukan perayaan Raja Singa. "Berangkat." Putri kecil itu mengangkat tangannya. Setelah sampai di Adventureland, masih ada sekitar 5 menit sebelum pukul 12 siang. Sambil menggendong Meng Meng, Zhang Han duduk di bangku ketiga dekat koridor. Melihat karakter-karakter yang menggemaskan dalam dongeng, Meng Meng dengan gembira mengacungkan tangannya saat berada dalam pelukan Zhang Han. Pertunjukannya sepenuhnya berbahasa Inggris. Zhang Han, yang masih pemula dalam berbicara bahasa Inggris, hanya bisa memahami beberapa kata sederhana. Berbeda dengan Zhang Han, Meng Meng lahir di Amerika Utara dan mampu memahami bahasa Inggris dengan sangat baik. Bab 9. Mainkan Disney.
Raja Singa yang berada di atas panggung berlari ke arah penonton sambil terus-menerus mengayunkan tubuhnya. Ketika Raja Singa itu sampai di depan Meng Meng, aktor yang mengenakan kostum Raja Singa itu memperdalam suaranya dan berkata, "Anak-anak, apakah kalian takut aku memakan kalian?" Melihat tatapan semua orang bergerak ke arahnya, Meng Meng dengan malu-malu bersembunyi ke pelukan Zhang Han dan berkata dengan malu-malu, "Saya tidak takut, karena saya punya ayah." Melihat hal itu, Raja Singa memperdalam suaranya dan berkata, "Raungan, raungan, raungan. Kalau begitu aku akan memakanmu bersama ayahmu." "Tidak." Meng Meng memeluk Zhang Han, menunjukkan posisinya melindungi ayahnya. Melihat itu, Zhang Han tersenyum kecil, lalu menundukkan kepalanya ke sisi telinga Meng Meng dan mengucapkan beberapa patah kata. Meng Meng sangat patuh. Mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata besarnya yang jernih, ia menatap Raja Singa dan berkata dengan suara merdu, kau serangga ini juga berani mencoba menakut-nakutiku. Apa kau percaya ayahku akan menamparmu sampai terbang?" Melihat itu, semua penonton tak kuasa menahan tawa. Mereka semua terpukau oleh penampilan Meng Meng yang menggemaskan. Semua penonton juga mengira Meng Meng hanya bercanda tentang apa yang dikatakannya, tetapi mereka tidak tahu, ini semua adalah pendidikan unik keluarga Zhang yang diajarkan Zhang Han. Hahaha, sungguh putri kecil yang menggemaskan. Raja Singa mengucapkan sebuah kalimat, lalu pergi ke depan anak-anak lain untuk mulai meneruskan penampilannya. Pertunjukan yang berlangsung selama setengah jam itu berakhir dengan sorak-sorai dan tawa. Setelah bermain selama 3 jam, Zhang Han khawatir Meng Meng agak lelah, sehingga ia membawanya ke restoran untuk makan dan beristirahat. Pada sore hari pukul 2, di bawah pimpinan Zhang Li, Zhang Han membawa Meng Meng ke Toy Story Land. Wahana pertama yang mereka kunjungi adalah Toy Soldier Parachute Drop, di mana Meng Meng yang agak takut ketinggian pun merasa agak takut. Setelah meninggalkan Toy Soldier Parachute Drop, mereka tiba di Slinky Dog Spin. Di Slinky Dog Spin, Meng Meng merasa wahana tersebut tidak semenyenangkan wahana lainnya, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan ke area berikutnya, Fantasyland. Meng Meng merasa Fantasyland sangat menyenangkan, terutama Dumbo si gajah terbang yang membuat Meng Meng mengangkat tangannya dan bersorak kegirangan. Melihat wajah Meng Meng yang menggemaskan, Zhang Han tersenyum senang. Jika ditempatkan di masa lalu, Meng Meng yang pemalu diperkirakan tidak akan melakukan hal seperti ini. Namun, sekarang, setelah dididik oleh keluarga Zhang, keberanian Meng Meng menjadi sedikit lebih besar. Diperkirakan, tidak perlu waktu lama, Zhang Han akan mampu mendidik seorang putri yang akan membuatnya puas. Setelah selesai bermain di Fantasyland, hari sudah hampir sore pukul 4. Di bawah arahan Zhang Li, perjalanan mereka di Disneyland direncanakan dengan sangat strategis. Perhentian berikutnya adalah Tomorrowland. Setelah selesai bermain di Tomorrowland, mereka kembali ke Main Street USA. Langit mulai gelap dan lampu-lampu di Disneyland dinyalakan secara berurutan. Setelah semua lampu dinyalakan, Disneyland benar-benar berbeda dari Disneyland pada siang hari. Pemandangannya benar-benar berbeda. Setelah berjalan-jalan sebentar dan selesai membeli beberapa souvenir, Zhang Li membawa ayah dan putrinya ke Istana Putri Tidur. Istana Putri Tidur adalah tempat terbaik untuk menyaksikan kembang api Disneyland. Setelah selesai menonton kembang api yang bagaikan khayalan, hari bermain pun berakhir. Sekembalinya ke hotel, Zhang Han mula-mula membujuk putri kecil yang kelelahan itu untuk tidur, lalu datang ke ruang tamu. Zhang Li sudah selesai mengemasi pakaiannya. "Kakak, aku akan pergi bekerja sekarang." Zhang Li menatap ekspresi Zhang Han dan berkata dengan hati-hati. Pergilah." Zhang Han melambaikan tangannya dengan santai. Hal ini membuat Zhang Li merasa agak tak terduga. Dia tahu sifat kakaknya agak keras kepala. Pekerjaan sebagai DJ bar seperti ini jelas bukan pekerjaan yang disukai kakaknya. Zhang Li sebelumnya masih sangat takut pada Zhang Han yang keras kepala dan suka menceramahinya. Namun, ucapan Zhang Han yang tiba-tiba membuat Zhang Li gugup lagi, karena ia mendengar Zhang Han berkata, "Bekerja di tempat seperti itu, kau harus lebih berhati-hati. Kau juga tidak jelek. Kalau ada yang mengganggumu, tendang saja selangkangannya. Apapun masalahnya, kakakmu akan menghadangmu." Apa yang seharusnya terasa hangat dan menenangkan, semuanya hancur oleh ucapan, "Kamu juga tidak jelek." Zhang Li melotot dengan mata terbelalak. "Zhang Han, apa maksudmu aku juga tidak jelek? Kau, apa maksudmu dengan itu? Akulah DJ cantik yang jadi andalan di bar, tahu." Zhang Wen sedikit linglung, lalu tersenyum, baik. Kamu memang yang paling cantik." Tidak enak. Zhang Li memutar bola matanya. Tepat ketika hendak pergi, ia teringat sesuatu dan berkata, "Benar. Kak, kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu tidak bisa terus-terusan boros. Hotel ini sudah terlalu mahal,
satu malam saja sudah 180.000 RMB. Apa kamu tidak punya rumah di Xianjiang? Dulu kamu bahkan menghabiskan 2 juta RMB untuk merenovasinya. Seharusnya jauh lebih baik daripada hotel ini, kan? Aku mengerti. Zhang Han mengangguk, rumah itu sudah beberapa tahun tidak dirawat. Aku harus memanggil petugas kebersihan untuk merapikan rumah dulu. Asal kau mengerti. Aku akan pergi bekerja dulu. Setelah selesai berbicara, Zhang Li bergegas pergi. Saat pergi, sudut mulut Zhang Li melengkungkan senyum. Melihat Zhang Han mampu menguasai diri, sebagai saudara perempuannya sendiri, dia tentu saja sangat gembira. Duduk di sofa, Zhang Han dengan santai membuka televisi untuk menonton. Televisi saat itu sedang menyiarkan film, 2012. Ini adalah film bencana kelas epik. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Han telah menontonnya tidak kurang dari 5 kali. Namun, ketika ia melihat pemeran utama pria yang tidak dikenalnya di televisi, ia tertegun. Bukankah pemeran utama pria seharusnya John Cusack? Kenapa malah orang lain? Zhang Han linglung sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke meja komputer dan mulai mencari informasi John Cusack. Akan tetapi, setelah mencari beberapa saat, ia tidak dapat menemukan informasi apapun yang berkaitan dengan John Cusack. Tidak ada informasi mengenai John Cusack. Zhang Han mengerutkan kening saat jari-jarinya mulai mengetik cepat pada keyboard, terus mencari informasi tentang industri hiburan. Lambat laun, keheranan dalam tatapan Zhang Han menjadi jauh lebih keheranan. Ia mendapati bahwa bukan hanya John Cusack saja yang tiada, bahkan beberapa bintang ternama lainnya juga turut tiada. Bukan hanya bintang Hollywood, bahkan beberapa bintang China di masa lalunya juga sudah tidak ada lagi. Selain itu, ada beberapa film dan acara televisi yang tidak difilmkan. Meskipun, dalam industri hiburan yang besar, film dan acara televisi tersebut bisa dibilang tidak ada apa-apanya, tetapi semua informasi tersebut menjelaskan satu hal. Lintasan perkembangan dunia pada masa kehidupan ini telah berubah. Benar. Tatapan Zhang Han menunjukkan perenungan, di kehidupan sebelumnya, ibu anak-anak itu, Ziyan, juga tidak muncul. Tapi di kehidupan ini, dia muncul, dan aku bahkan punya seorang putri. Seharusnya aku memikirkan ini lebih awal. Mungkin lintasan perkembangan kehidupan ini berubah karena kelahiran kembaliku. Lagi pula, aku adalah Raja Abadi Hanyan. Ketika seorang raja tiba di bumi, memberikan sedikit pengaruh pada bumi adalah hal yang wajar. Setelah selesai merenungkan masalah itu, Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada atau tidaknya seseorang di kehidupan ini, itu juga tidak ada hubungannya dengan saya. Saat ini, tugas utama saya adalah menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik. Bagi Meng Meng, dia memang ayah yang baik. Tapi, jika pendidikan keluarga Zhangnya diketahui orang lain, diperkirakan akan ada perdebatan apakah dia ayah yang baik atau tidak. Tidak ada salahnya memanjakan putri sendiri, tapi bagaimana mungkin orang lain mengajari putri mereka sendiri untuk berkata, kamu serangga. Pendidikan keluarga Zhang memang masalah besar di mata orang lain, tetapi karena Zhang Han tidak menganggapnya masalah, pada akhirnya semua itu sia-sia, meskipun orang lain menganggapnya masalah. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba, suara pintu diketuk terdengar. Sudah jam 9 malam. Siapa yang mengetuk pintu jam segini? Mungkinkah, layanan khusus? Zhang Han pergi untuk membuka pintu. Saat dia membuka pintu, dia tercengang karena orang yang berdiri di luar pintu adalah seorang wanita tinggi cantik yang mengenakan kacamata hitam. Wanita cantik itu memiliki tubuh yang memikat. Ia mengenakan gaun panjang Fendi. Bulu gaun yang seputih giok dan lembut itu tampak bersih dan unik. Ia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi kristal di kakinya. Kaki putih lurus wanita cantik itu jauh lebih menarik daripada pakaiannya. Di tangan kirinya, ia mengenakan jam tangan Cartier berwarna perak, dan di tangan kanannya, ia memegang tas bau wanita Hermes Constance berbahan kulit buaya hitam dengan kancing emas. Pakaian dan gaya wanita itu sangat pas. Hanya dengan melihatnya, Zhang Han, mantan generasi kedua yang kaya raya, dapat menilai-nilai seluruh barang yang dikenakan wanita itu. Gaun gaya barat Fendi 100.000, sepatu 50.000, jam tangan 150.000, tas tangan berbahan buaya 400.000, dan jika ditotal semua perhiasan lainnya, totalnya kurang lebih 1 juta rem. Tapi berapa sih harga kaki yang memikat itu? Tatapan Zhang Han mengamati kaki wanita cantik itu dari atas ke bawah. Apakah kamu sudah selesai mencari? Tiba-tiba terdengar suara dingin yang jelas. Orang yang mengetuk pintu tentu saja bukan orang istimewa, melainkan Ibu Meng Meng, Ziyan. Mendengar itu, Zhang Han melengkungkan bibirnya dan menatap kaki-kaki itu sebentar, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu datang?" Ziyan sedikit linglung. Melihat penampilannya, ia seperti versi yang diperbesar dari saat Meng Meng linglung.
Ketika ekspresi dan nada seperti ini muncul pada si cantik gunung es ini, ia langsung tampak menawan dan menggemaskan. Namun, pada saat berikutnya, aura di tubuh Ziyan langsung menjadi dingin. Kau bertanya kenapa aku datang? Ziyan berkata dengan nada agak kesal, aku datang untuk menjemput putriku. Setelah selesai berbicara, Ziyan berjalan melewati Zhang Han dan masuk ke kamar hotel. Sambil melihat sekeliling, ia bertanya, di mana Emily? Mendengar itu, Zhang Han sedikit mengernyit sambil menutup pintu dan berkata, pertama, dia bukan Emily, melainkan Zhang Yumeng, dan nama panggilannya Meng Meng. Kedua, dia sedang tidur, jadi bicaralah dengan lebih lembut. Awalnya, Ziyan sudah merasa kesal ketika ia pergi ke Sanjing dan mendapati Zhang Han dan Meng Meng tidak ada di sana. Mendengar nada bicara Zhang Han, ia langsung merasa semakin marah. Melepas kacamata hitamnya, ia memelototi Zhang Han dengan tajam, kau bilang ganti nama, jadi ganti nama. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Berdasarkan itu, saya adalah ayah anak itu. Marga saya Zhang, jadi dia juga pasti bermarga Zhang. Tidak apa-apa untuk tidak mengungkit masalah ini, tetapi ketika masalah ini diungkit, Zhang Han merasa kesal. Dari dulu hingga sekarang, mana ada anak kandung yang tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan orang tersebut. Mendengar itu, amarah Ziyan semakin menjadi-jadi. Ia berjalan ke arah Zhang Han dan berkata dengan kaku, akulah ibu dari anak ini, akulah yang mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya, akulah yang membesarkannya sampai sekarang, aku sudah sangat baik hati mengizinkanmu bertemu dengannya, apa hakmu mengganti namanya tanpa izinku, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau akan datang ke Xianjiang, apa kau masih menganggapku ada di matamu, namun sekarang kau, ayah yang baik hati ini, yang bahkan tidak merawatku atau dia sehari pun, masih saja pemarah. Fakta menunjukkan kepada kita bahwa, jangan pernah bertengkar dengan seorang wanita. Serangkaian kata itu membuat sudut mulut Zhang Han berkedut tanpa henti. Ia pun tak kuasa menahan desahan dalam hati. Semua yang dikatakan Ziyan adalah kebenaran. Karena yang keras tidak bisa, yang lunak juga bisa, kan? Suara Zhang Han menjadi lemah saat dia berkata, duduklah dan istirahatlah dulu. Aku akan pergi dan menuangkan secangkir air untukmu. Kedengarannya lebih seperti ucapan manusia. Ziyan memutar matanya dengan kesal ke arah Zhang Han sambil berjalan anggun dengan sepatu hak tingginya dan duduk di sofa. Setelah menuangkan secangkir air untuk Ziyan, Zhang Han duduk di seberangnya dan memperhatikan Ziyan dengan saksama. Jadi sepertinya, wajah halus Meng Meng, alis indah, hidung mancung, mata besar berkilau dan bibirnya yang tipis bagaikan daun willow, semuanya diwarisi dari gen unggul Ziyan. Bab 10. Ibu anak itu menyerang. Tentu saja, kulit kuning, mata hitam, dan rambut hitam Meng Meng semuanya diwarisi dari gen unggul Zhang Han. Baiklah, sejujurnya, satu-satunya kesamaan antara Zhang Han dan Meng Meng hanyalah alis dan daun telinga. Hal ini bahkan disadari oleh Zhang Han setelah mengamati Meng Meng cukup lama. Melihat Ziyan, daun telinganya lebih tipis, sedangkan daun telinga Zhang Han dan Meng Meng lebih bulat. Selain memiliki wajah yang halus, bentuk tubuh Ziyan juga sangat berlekuk, menyerupai bentuk setan es. Bagian-bagian yang menonjol itu montok dan bulat. Dibandingkan Ziyan sekarang dengan saat ia baru memulai karirnya, tubuhnya jauh lebih montok dan bulat. Saat ini, seolah ada semacam keajaiban dalam tubuh Ziyan, yang mampu terus menarik perhatian Zhang Han, bahkan sampai membuat Zhang Han ingin menelan ludahnya. Wanita ini, setelah menjadi seorang ibu, bentuk tubuhnya menjadi jauh lebih baik dan menarik. Daya tarik tubuhnya terhadap Zhang Han sungguh tidak kecil. Ketika Zhang Han menilai Ziyan dari atas ke bawah, Ziyan pun menilai Zhang Han dari atas ke bawah. Melihat jejak ekspresi mesum di wajah Zhang Han, Ziyan merasa agak bangga dalam hatinya. Otakmu kaku, beraninya nggak mau ngomong sama aku dan bersikap acuh tak acuh. Tapi sekarang, karakter aslimu sudah muncul. Namun, penampilan Zhang Han yang rapi dan bersih juga membuat Ziyan agak terkejut. Saat bertemu Zhang Han di apartemennya sebelumnya, penampilannya yang lusuh membuat Ziyan bahkan enggan berbicara dengannya. Namun, penampilannya sekarang masih sama seperti 5 tahun yang lalu, hanya saja, kesan bejat dan elegan yang dulu ia miliki telah menghilang. Kini, ia lebih menunjukkan kedewasaan dan keteguhan, serta kesan santai. Dengan selera Ziyan, dia lebih menyukai Zhang Han yang sekarang, dan bukan Zhang Han 5 tahun lalu yang kasar dan tak tahu malu. Siapa yang menyukainya? Ziyan mendengus pelan dalam hatinya. Kedua orang itu saling menatap, yang satu menatap dengan mata besarnya, dan yang satu lagi menatap dengan mata kecilnya. Sambil saling menatap, keduanya tidak mengatakan apa-apa, membuat suasana menjadi sedikit canggung.
Tidak ada yang ingin kau katakan? Tanya Ziyan sambil mengedipkan matanya yang besar dan jernih. Kata-katanya menyiratkan niat untuk mengingatkan Zhang Han. Tidak apa-apa jika Zhang Han mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Tapi saat ini, dia bahkan tidak berbicara sama sekali. Saya bergegas dari Xianjiang ke Sanjing malam itu dan bergegas kembali dari Sanjing ke Xianjiang keesokan harinya. Alasan saya harus terburu-buru adalah karena Zhang Han, tapi dia sama sekali tidak meminta maaf. Katakan apa? Zhang Han membuka mulutnya dan menjawab. Dalam sekejap, Ziyan menjadi jauh lebih marah dan juga merasa sangat kecewa terhadap Zhang Han dalam hatinya. Dia segera berdiri dan berkata dengan marah, lupakan saja, aku juga tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, aku akan pergi dan menjemput Emily sekarang. Tunggu. Mendengar itu, Zhang Han segera berdiri dan berjalan ke depan Ziyan dalam beberapa langkah. Awalnya, dengan temperamen Zhang Han, dia akan dengan lugas berkata, Meng Meng adalah putriku, dia akan mengikutiku mulai sekarang. Namun, ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, Zhang Han tak mampu mengatakannya. Tak diragukan lagi, ia bukan orang bodoh. Ia tahu jika ia mengucapkan kata-kata itu, wanita di depannya akan langsung berubah menjadi harimau betina. Oleh karena itu, Zhang Han menggunakan nada berdiskusi. Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkan Meng Meng tinggal bersamaku selama seminggu? Hari ini baru hari kelima. Meng Meng milikku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dan tak perlu kau pedulikan. Ziyan menyatakan kedaulatannya. Saat berbicara, Ziyan tiba-tiba menyadari kesalahannya. Ludah. Maksudku Emily. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Zhang Han lagi. Membuka pintu kamar tidur, dia pun masuk ke dalam. Ibu. Mendengar suara orang-orang berbicara, Meng Meng membuka matanya dengan linglung. Melihat ibunya ada di depannya, putri kecil itu merasa sangat bahagia. Tidak bertemu selama 5 hari, Ziyan juga sangat merindukan putri kecil itu. Duduk di samping tempat tidur, dia dengan lembut memeluk Meng Meng. Ekspresi wajah Ziyan saat ini sangat hangat. Memancarkan pancaran kasih sayang seorang ibu, suaranya juga 100 kali lebih lembut dibandingkan saat ia berbicara dengan Zhang Han. Sayangku, apakah kau merindukan ibu? Nona, kata Meng Meng dengan gembira sambil mengerucutkan mulut kecilnya dan mencium wajah Ziyan. Zhang Han melihat kosmetik di wajah Ziyan dan ingin mengingatkan, jangan cium dulu, kamu sedang mencium alas bedak. Namun, ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, ia tak mampu mengucapkannya lagi. Kemungkinan besar ia tak tega mengganggu momen hangat antara Ziyan dan Meng Meng ini. Saat ini, Meng Meng juga bukan sepenuhnya miliknya. Ia memiliki ibunya sendiri, dan ibunya hendak membawanya pergi. Zhang Han menghela napas pelan. Hatinya agak enggan berpisah dengan Meng Meng. Ibu di sini untuk menjemputmu, Bibi Fei Fei masih menunggu kita di bawah, ayo kita pulang setelah memakai bajumu, oke, kata Ziyan sambil tersenyum. Baiklah, pulanglah. Meng Meng mengangkat tangannya dengan gembira. Meng Meng sangat merindukan mainan-mainan berbulu miliknya yang ada di rumah. Namun, setelah Meng Meng selesai mengenakan pakaiannya dan Ziyan memegangnya dengan tangan kanannya dan menarik koper dengan tangan kirinya dan berjalan menuju pintu, Meng Meng akhirnya bereaksi. Bu, tunggu sebentar, ayah masih belum selesai memakai bajunya. Ayahmu, masih ada urusan. Makanya ibu kesini jemput kamu. Ziyan berpikir sejenak lalu berkata. Ketika Zhang Han yang berada di samping mendengar itu, bibirnya bergerak-gerak dan ingin berkata, aku bebas. Biarkan Meng Meng tetap di sini. Namun, kenyataannya tidak seperti ini. Meskipun Ziyan tidak mengatakan apa-apa, Zhang Han memang memiliki hal-hal yang perlu dilakukan. Mendengar ayahnya tidak pulang bersamanya, mata besar Meng Meng yang jernih mulai berkaca-kaca dalam sedetik. Bu Ho, tidak, aku ingin ayah, bersama. Meng Meng menggeliat dalam pelukan ibunya dan mulai menangis, seraya merentangkan tangan kecilnya ke arah ayahnya, memohon ayahnya untuk memeluknya. Hati Zhang Han sedikit bergetar dan dia bergegas maju dan memeluk Meng Meng dan mulai menghiburnya. Ayah menghibur putrinya sendiri. Seharusnya ini menjadi pemandangan yang sangat hangat, tetapi Ziyan, di sisi lain, merasa agak kesal. Baru 5 hari dan dia sudah begitu akrab dengan ayahnya. Kalau waktunya lebih lama, apa aku masih bisa membawanya pergi? Ziyan merasa ini sinyal bahaya. Ia tak bisa membiarkan siapapun merebut putrinya. Karena itu, ia menatap Zhang Han dengan tatapan mengancam. Zhang Han menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghibur, Meng Meng, ayah benar-benar punya banyak hal yang harus dilakukan. Ayah harus pergi mencari domain selama beberapa hari ke depan, agar aku bisa membangun utopia untuk Meng Meng. Dengan begitu, Meng Meng bisa bersama ayah di masa depan, dan juga ibu selamanya. Tentu saja.
Ayah tidak akan pernah menggertakmu, kata Zhang Han sambil tersenyum tipis. Lalu apa yang ada di Utopia? Apa ada boneka yang menggemaskan? Meng Meng berhenti menangis. Namun, air mata masih menggantung di sudut matanya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Zhang Han menyeka air mata di sudut mata Meng Meng dan berkata sambil tersenyum, tidak hanya ada boneka, ada juga rumah yang sangat besar, anjing-anjing yang menggemaskan, kucing-kucing yang cantik, dan juga banyak hewan peliharaan lain yang bisa kamu ajak bermain. Selain itu, akan ada banyak makanan lezat dan banyak tempat menyenangkan di sana. Wah, anjing dan kucing. Meng Meng suka, kata Meng Meng penuh kerinduan. Asalkan kamu suka. Jadi, ayah benar-benar punya banyak hal yang harus dilakukan. Setelah ayah selesai, aku akan menjemput Meng Meng, oke. Melihat Zhang Han membujuk Meng Meng agar berhenti menangis hanya dengan beberapa kalimat, sambil menghela napas lega, dia juga mendengus pelan dalam hati. Kata-kata yang anggun dan tutur kata yang berbunga-bunga. Zhang Han ini benar-benar pandai menggertak anak-anak. Namun, ini adalah pertama kalinya Ziyan melihat sisi Zhang Han yang begitu lembut. Dari senyum Zhang Han, dia tidak bisa melihat kemiripan dengan Zhang Han yang kaku dan berpikiran kaku yang bertengkar dengannya beberapa hari yang lalu. Baiklah, Emily, sampaikan salam perpisahanmu pada ayahmu. Kita harus pergi sekarang. Ziyan kembali menggendong putri kecil itu. Selamat tinggal, ayah. Putri kecil itu melambaikan tangannya. Bahkan setelah dibujuk, putri kecil itu masih agak enggan berpisah dengan ayahnya. Biarkan aku mengirimkan kalian semua. Zhang Han diam-diam mengambil koper yang agak berat itu. Berjalan keluar pintu dan melihat Meng Meng yang cemberut, Zhang Han tersenyum dan menepuk kepalanya. Meng Meng, lain kali kamu harus memanggilku ayah, jangan dengan nada ketiga, tapi dengan nada keempat. Ayah. Usia Meng Meng masih kecil sehingga pengucapannya belum jelas. Terlebih lagi, ia tumbuh besar di Amerika Utara. Bahasa Inggrisnya lancar, tetapi untuk bahasa Mandarinnya, ia baru saja mulai mempelajarinya sehingga pengucapannya masih belum begitu baik. Salah. Zhang Han berkata dengan wajah aneh, ayah yang kau maksud itu Dung, yang artinya kotoran. Apa ayah terlihat seperti kotoran? Dalam bahasa Mandarin, Meng Meng memanggil Zhang Han sebagai Baba, Baba, memiliki beberapa arti, salah satunya adalah kotoran dan yang lainnya adalah ayah. Kata sebenarnya untuk ayah seharusnya adalah Baba, pingin untuk Baba, dan Baba adalah Baba, tetapi nadanya saja yang berbeda. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti. Menghadapi wajah aneh Zhang Han, putri kecil itu terus-menerus terkikik. Aku merasa kamu memang mirip kotoran. Ziyan sangat setuju dengan perbandingan itu dan berkata dengan nada menggoda, sayang, lain kali kamu panggil saja dia, ayah. Tidak, panggil saja dia ayah Bao. Hehehe, ayah Bao, ayah Bao. Di tengah gelak tawa, beberapa di antara mereka turun ke bawah. Ketika tiba saatnya untuk pergi, si kecil masih enggan ketika dia bertanya dengan menyedihkan. Bu, kapan aku bisa bertemu ayah lagi? Setelah dia menyelesaikan urusannya, jawab Ziyan dengan santai. Lalu, kapan ayah akan menyelesaikan urusanmu? Tanya Meng Meng. Mendengar pertanyaan itu, Zhang Han ingin berkata, ayah tidak sibuk. Namun akhirnya, ia berkata, ayah akan sangat cepat, setelah aku selesai membereskan barang-barangku, aku akan segera pergi menjemputmu, jadi, kamu harus patuh tinggal di rumah sampai saat itu. Meng Meng akan sangat-sangat patuh. Setelah Meng Meng dan Ziyan masuk ke dalam mobil dan Meng Meng berdiri di dekat jendela mobil di belakang, Zhang Han tidak bisa tidak mengingatkan. Meng Meng, kamu harus ingat nama yang ayah berikan untukmu, oke? Pengingat Zhang Han menyebabkan mata Ziyan berputar. Saya mengerti, jawab Meng Meng. Mobil mulai menyala dan perlahan-lahan melaju menjauh. Zhang Han berdiri diam dan menatap kosong ke arah mobil yang semakin menjauh. Baru setelah mobil itu menghilang dari pandangannya, ia menghela napas pelan dan kembali ke hotel. Oh, orang itu memberi Emily nama baru. Sambil mengemudi, Zhou Fei mendengus pelan. Saat itu ketika dia menemani Ziyan menemui Zhang Han, insiden di mana Zhang Han dan Ziyan bertengkar menyebabkan dia menganggap Zhang Han sebagai bajingan. Lebih jauh lagi, ia dianggap sebagai seorang bajingan yang malang, pemarah, dan berkemampuan kecil. Dia sangat keras kepala soal itu. Ketika mendengar nama Emily, dia bahkan tidak senang, mengatakan bahwa karena marganya Zhang, Emily juga harus bermarga Zhang, kata Ziyan dengan nada kesal. Dulu ketika dia melahirkan putri kecil itu dan sedang memikirkan nama untuk putri kecil itu, tanpa sadar dia hanya memberi putri kecil itu nama panggilan, Emily. Dalam hatinya, dia mungkin juga berfantasi tentang membangun keluarga dengan anak-anak dan ayah dari anak-anak itu. Namun setelah bertemu dengan Zhang Han, dia sangat kecewa dan jejak fantasi itu di hatinya juga menghilang.
Orang itu juga sudah terlalu banyak berpikir, kata Zhou Fei dengan nada meremehkan. Mendengar itu, Meng Meng tidak senang dan berkata dengan keras, bibi Fei Fei yang bau. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan ayah. Adegan ini membuat Ziyan merasa agak heran. Meng Meng dulu tidak akan pernah bicara sekeras ini. Ada apa sekarang? Wajah Zhou Fei membeku dan berkata tanpa daya. Baiklah, aku tidak akan menjelek-jelekkan ayahmu, oke. Emily, kenapa kamu tidak bersikap lembut lagi setelah tinggal bersamanya beberapa hari? Aku tidak dipanggil Emily, kata Meng Meng. Lalu apa namamu? Zhou Fei bertanya sambil tersenyum. Namaku, Zhang Yumeng, Meng Meng, Meng 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 Meng. Putri kecil itu mengangkat tangannya dengan manis dan berkata, orang yang berpikiran kasar dan kaku itu benar-benar bisa memikirkan nama yang feminin. Zhou Fei tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.